ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin dan hadirat yang semoga kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian hadis Arba'in An-Nawawi. Sampai kita sore hari ini pada hadis yang ke-16. Al-haditsus sadisa asyar, hadis yang ke-16. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang lelaki yang mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ausini, beri saya wasiat, beri saya nasihat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala la taghdab, jangan kamu marah atau jangan gampang marah. Faraddada miraran, kemudian sahabat tadi yang berkata kepada Nabi, minta wasiat tadi, dia mengulangi permintaan tersebut berkali-kali. Tapi Nabi Muhammad SAW tetap menjawab, qala la taghdab, jangan gampang marah. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Di dalam hadis ini terdapat larangan dari Rasulullah SAW untuk kita marah atau gampang marah. Ada yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW mengungkapkan hadis ini sesuai dengan kondisi si peminta nasihat. Jadi si peminta nasihat itu biasanya gampang marah, sehingga Rasulullah SAW menasihatinya dengan jangan gampang marah, seperti itu. Ya, memang Rasulullah SAW di beberapa hadis beliau mengungkapkan atau memberikan nasihat kepada seseorang itu sesuai dengan kondisinya. Misalnya, sama-sama ada sahabat yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ma afdalul a'mal, ya, amal ibadah yang paling afdol itu yang seperti apa wahai Rasulullah? Rasulullah kadang menjawab as-sholatu fi awali waktiha. Jadi satu sahabat ini dijawab oleh Rasulullah, amal ibadah yang paling afdol, paling utama itu adalah sholat di awal waktu, tidak menunda-nunda sholat, seperti itu. Tapi ada hadis yang lain yang mana Rasulullah SAW mengungkapkan afdolul a'mal al-jihadu fi sabilillah. Amal ibadah paling baik itu adalah jihad di jalan Allah, ikut perang. Ya, mungkin Rasulullah SAW tahu kondisinya si orang ini, dia itu malas kalau diajak untuk berjuang, malas untuk diajak untuk perang. Tapi ada seorang pemuda yang datang kepada Nabi Muhammad SAW kemudian minta izin, ya Rasulullah, i'dzan li bil jihad, ya Rasulullah, tolong izinkan saya ikut perang. Lalu Rasulullah bertanya, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu itu masih hidup? Lalu si pemuda tadi mengatakan, na'am, iya, dua orang tua saya masih hidup. Lalu Rasulullah menyatakan, fafihima fajahid, ya sudah, kamu perjuangan kamu adalah berbakti kepada orang tua. Bukan berjuang pakai perang, pakai pedang, bukan, tapi perjuangan kamu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Nah, seperti itu Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada seseorang itu sesuai dengan kondisinya. Ya, mungkin kondisi dari rojul atau seorang laki-laki yang saat ini dia meminta wasiat kepada Rasulullah SAW itu temperamen. Jadi Rasulullah menasihatinya jangan marah. Kemudian
Para ulama eh, eh, gini, Imam Nawawi beliau memasukkan hadis ini, kan padahal hadis ini kan istilahnya hadis perorangan, individu. Orang punya kondisi tertentu kemudian diwasiati oleh Nabi Muhammad SAW jangan marah. Nah, tapi kenapa kok kemudian dimasukkan di dalam 40 hadis ini, padahal 40 hadis ini adalah rujukan dari hadis-hadis yang penting. Kenapa kok kemudian istilahnya diterapkan kepada orang secara umum? Kan nggak semua orang mereka itu temperamen, nggak semua orang mereka itu gampang marah. Rahasianya adalah bahwasanya tidak marah, tidak gampang marah, itu membawa manfaat dunia dan akhirat. Dan gampang marah itu menjadikan madorot atau kerugian dunia dan akhirat. Contohnya, di sini ada penjelasan tentang bahaya marah dari segi kesehatan. Bahaya marah dari segi kesehatan. Di sini dikatakan bahwasanya marah itu merupakan gholayanu damil qalb. Gholayan itu mendidihnya darah di jantung. Mendidihnya darah di jantung. Kenapa kok mendidih? Karena ada sebab dia ingin menghindari sesuatu yang bisa membahayakannya. Ya. Ada misalnya orang ngomong seenaknya sendiri, kurang ajar. Si orang ini memfitnah lah istilahnya. Wah kamu sukanya main perempuan, padahal dia adalah orang-orang soleh gitu. Orang soleh, sholat jamaah, 5 waktu di masjid, ya, puasa, Senin Kemis misalnya, tahajud, nggak pernah bolong. Tapi kemudian ada orang seenaknya sendiri kemudian mengatakan, kamu suka main perempuan. Lalu misalnya dia marah. Nah marah ini kan kemarahannya disebabkan apa? Ya, untuk menolak itu tadi, sesuatu yang mungkin membahayakan namanya dia, ditolak dengan cara apa? Dengan cara marah, sehingga darah dalam jantungnya itu mendidih. Bisa jadi seperti itu. Atau kalau misalnya hal tersebut sudah terjadi, misalnya memang benar-benar di jalan raya, kemudian nyerempet, benar-benar ada seseorang yang nyerempet mobilnya dia, kemudian dia marah. Karena apa? Dendam, ada rasa ingin amarah lah untuk orang yang nyerempet karena dia menyebabkan kerugian bagi si pemilik mobil ini, terus marah. Seperti itu. Yang bahaya itu apa? Yang bahaya itu adalah apabila marahnya itu terlampiaskan. Kalau di sini diibaratkan kalau misalnya orang yang objek marahnya itu lebih rendah statusnya daripada dia. Bos marah kepada anak buahnya, ya, misalnya orang tua marah kepada anaknya, guru marah kepada muridnya, seperti itu. Itu kalau misalnya marahnya itu dilampiaskan, maka akan wa mimma yatarattab 'alal ghadab fi haqqina, di dalam diri kita apa yang diakibatkan oleh kemarahan itu ada beberapa hal yang merusak. Di antaranya adalah rupa kita ketika marah itu jadi jelek. Orang kalau marah itu kan rupanya itu jadi jelek. Rupa kita itu menjadi jelek. Kemudian badan gemetaran. Karena apa? Darah itu tadi
darah yang mendidih tadi itu kan tetap dipompa oleh jantung ke seluruh anggota badan, sehingga menyebabkan badan kita ini gemetaran, badan gemetaran. Kemudian kalau di sini dikatakan sampai ini lubang hidungnya itu ya, lubang hidungnya itu naik, ya, lubang hidungnya naik. Kemudian matanya melotot, merah. Kemudian rupanya sudah berubah. Kemudian setelah itu kalau dia ngomongnya nggak jelas karena marah, ya, badan gemetaran, otomatis kan lidah juga mau ngomong itu nggak bisa jelas. Ya, akhirnya untuk melampiaskan gak jelasnya itu mau ngomong gak bisa, misu-misu. Ya, ngomong kotor. Jadinya jelek gitu loh. Jelek. Secara dipandang orang yang marah itu jelek. Ya, dipandang orang marah itu jelek. Secara kesehatan juga berpengaruh kepada kesehatan jantungnya. Ketika dia marah karena darahnya itu mendidih sehingga berpengaruh kepada kesehatan jantungnya. Ini apabila si orang yang objek marahnya atau orang yang dimarahi itu tadi adalah orang yang lebih rendah statusnya daripada dia. Kalau seseorang marah, tetapi yang objek marahnya itu adalah orang yang lebih tinggi derajatnya atau statusnya daripada dia, ini malah lebih bahaya lagi. Karena apa? Mendidih darahnya, tapi tidak sanggup untuk melampiaskan. Sehingga apa? Dipendam. Nah, dipendam itu malah lebih bahaya daripada melampiaskan. Melampiaskan itu ya lumayan lah daripada dipendam. Ya, kalau dipendam itu, kemarahan dipendam itu justru lebih berbahaya kepada jantung. Ya, lebih berbahaya kepada jantung. Seperti itu. Itu dari aspek kesehatan. Kalau kita melihat kerugian akhirat, ya, orang yang marah itu kepada kerugian akhiratnya juga. Kalau misalnya masih kita berhubungan dengan hubungan sosial duniawi, itu bisa jadi kalau orang habis marah kepada orang lain, itu nanti jikalau masalahnya sudah selesai, gara-gara tadi pas marah itu refleksnya dia ngumpat, refleksnya dia misu-misu dan lain sebagainya. Nah, itu jadi nantinya itu akan timbul sungkan. Wah, saya pernah misui orang itu. Gimana saya mau mau misalnya minta tolong sama dia, sedangkan saya itu pernah salah, pernah marah-marahi dia, saya pernah misu-misui dia, dan seperti itu. Secara sosial seperti itu. Dan orang juga melihat rupa kita ketika marah, orang sekitar kita ini loh, lihat rupa kita ketika marah, itu yang awalnya segan, jadi lona rupa nih, ngomong gendeng. Ya, 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 seperti itu. Kayak orang pernah melihat kita pas edan itu, gimana mau segan sama kita? Ya. Nah, iya, orang pernah melihat kita, kalau bandingkan dengan orang yang pemaaf. Orang pemaaf, disakiti memaafkan, diganggu ya dibiarkan, cuek saja. Ada orang yang ngomongkan, ya biarkan, biasa. Ada orang yang cocok sama kita, ada orang yang nggak cocok sama kita, itu merupakan hal yang biasa. Hidup santai seperti itu. Nggak ada kemudian di kemudian hari ada hubungan sosial yang renggang di situ, nggak ada. Ya, karena apa ya? Karena apa yang dia rasakan tadi tidak diungkapkan, tidak diluapkan. Ya, luapan itu yang masalah. Yang masalah itu adalah luapan. Seperti itu. Di sini kalau akibat atau secara ukhrawi, secara akhirat, ini Rasulullah SAW pernah
dimintai wasiat. Wahai Rasulullah, saya tanya sekarang, apa yang mungkin untuk menjauhkan saya dari kemarahan Allah? Ini, ma yub'iduni min ghadabillah. Apa hal yang bisa menjauhkan saya dari kemarahan Allah? Qala la taghdab. Jawabannya adalah jangan gampang marah. Ketika kamu gak gampang marah, maka Allah juga tidak gampang marah sama kamu. Ketika kamu berbuat maksiat, kamu salah, kamu lupa misalnya, tidak gampang marah Allah kepada kamu. Karena apa? Karena perilaku kamu di dunia itu juga tidak gampang marah ketika ada misalnya orang lain salahkan sama kamu, itu tidak gampang marah. Ada orang lain membicarakan kamu, kamu tidak gampang marah. Itu juga seperti itu. Ya, timbal baliknya itu seperti itu. Karena apa? Karena di dalam hadis yang lain Allah Ta'ala menyatakan di dalam hadis qudsi, hadis yang redaksinya itu dari Allah Ta'ala tapi disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, itu irham, enggak. Saya lupa coro Arab itu, tapi artinya seperti ini. Artinya, sifat penyayang itu diambil dari sifatnya Allah Ta'ala. Ya, sifat penyayang itu adalah diambil dari sifatnya Allah Ta'ala. Siapa yang menerapkan rasa sayang atau sikap sayang ini kepada makhluk Allah, maka seperti itu pula Allah akan memperlakukannya. Dalam hadis yang lain, ini redaksinya saya masih ingat, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah orang yang ada di atas bumi, maka makhluk-makhluk Allah yang ada di atas langit sana itu akan menyayangi kalian. Mal la yarham la yurham. Siapa yang enggak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Maksudnya apa? Siapa yang tidak menyayangi hamba-hamba Allah, maka dia tidak akan disayang sama Allah. Seperti itu juga konteksnya di dalam marah. Ketika kita itu pemaaf, ya, pemaaf itu kan gambaran dari kasih sayang. Ya, kita itu pemaaf, kemudian gak gampang marah. Seperti itu juga Allah Ta'ala akan memperlakukan kita. Ya, seperti itu. Karena al-ibadu iyalullah. Hamba-hamba ini semuanya mereka dianggap keluarganya Allah. Ya, siapa yang paling perhatian, siapa yang paling sayang kepada hamba-hamba Allah ini, yaitu mereka yang akan paling disayang sama Allah Ta'ala. Ya, seperti itu. Nabi Ibrahim itu pernah minta sama Allah Ta'ala, ya Allah, ini orang di bumi ini mereka kok kafir, nggak ada yang nyembah engkau. Sudahlah, binasakan orang-orang yang kafir itu. Binasakanlah orang-orang kafir itu, kasih adab kepada orang-orang kafir itu. Sama Allah dijawab seperti ini. Tuh, kamu bisa ngomong seperti itu karena kamu gak ikut menciptakan mereka. Seandainya kamu yang menciptakan mereka, sejelek apapun mereka, itu pasti ada, sekecil apapun itu kasih sayang kepada mereka. Maksudnya adalah kasih sayang Allah Ta'ala meskipun kepada orang kafir itu ada. Buktinya apa? Mereka kafir tetap bisa minum, bisa makan, bisa menghirup oksigen, mereka bisa jalan, bisa melihat. Banyaklah nikmat Allah yang ada di dalam diri mereka. Padahal mereka tidak menyembah Allah Ta'ala, malah menyembah selain Allah Ta'ala. Ya, Nabi Ibrahim marah, ya Allah, binasakan mereka. Ya, orang-orang kafir itu. Kamu nggak ikut menciptakan mereka. Jikalau kamu ikut menciptakan mereka, pasti kamu nggak akan tega untuk ngomong seperti itu. Akhirnya sama Allah Ta'ala diuji. Nabi Ibrahim disuruh untuk menyembelih putranya. Ya, kemudian sedikit ada protesnya kepada Allah Ta'ala. Loh, nah ini gimana? Ini putra saya ya Allah. Nah, itu maksudnya adalah memberikan satu gambaran kepada Nabi Ibrahim bahwasanya sayangnya Allah kepada manusia ini seperti sayangnya seorang ayah kepada anaknya. Sebagaimana ayah itu tidak mungkin untuk menyakiti anaknya, juga Allah juga tidak akan tega untuk menyakiti hamba-hambanya ini meskipun mereka menyembah selain Allah Ta'ala. Seperti itu. Jadi itu
merupakan satu nasihat lah untuk kita semuanya. Jadi perlu diingat-ingat bahwasanya salah satu pesan Rasulullah SAW itu adalah jangan gampang marah. Boleh marah, tapi urusan yang berhubungan dengan agama. Ya. Urusan yang berhubungan dengan agama. Rasulullah SAW itu juga marah, tetapi Rasulullah marahnya itu hal-hal yang bersangkutan dengan dunia, dengan akhirat, hal-hal yang bersangkutan dengan Allah Ta'ala. Kalau hal yang bersangkutan dengan dunia itu biasa saja, ya direspon sama Rasulullah, tapi responnya itu respon yang biasa saja. Ya, di sini ada gambaran. Orang itu semakin pinter, orang itu semakin akalnya sempurna, maka dia tidak akan gampang marah. Ya. Ada gambaran. Wa kana Muawiyah radhiyallahu taala anhu min ahlamil Arab. Ada sahabat Rasulullah namanya Muawiyah, itu dia termasuk golongan Arab tercerdas, ya. Golongan Arab paling cerdas. Muawiyah ini dia adalah anaknya Abu Sufyan. Abu Sufyan itu dulunya adalah seseorang yang memerangi Nabi Muhammad SAW, meskipun dia adalah mertuanya Nabi sendiri. Jadi ada namanya Ummu Habibah, itu adalah istri Rasulullah SAW, putri dari Abu Sufyan. Ummu Habibah sudah dinikah sama Rasulullah, Abu Sufyan masih dalam keadaan kafir. Abu Sufyan ini masuk Islam ketika pembebasan kota Mekah, Fathu Mekah namanya, ya Fathu Mekah. Pembebasan kota Mekah, Abu Sufyan ini masuk ke Islam. Ya, Abu Sufyan ini punya anak namanya Muawiyah. Abu Sufyan ini adalah dikatakan istilahnya itu presidennya kaum Quraisy. Waktu itu presidennya kaum Quraisy, saking berwibawanya, saking pinternya, saking cerdiknya itu dijadikan presiden kaum Quraisy. Ya, maklumlah Muawiyah kalau cerdas juga karena bapaknya juga cerdas, ya. Gak buak maksudnya. Ya. Seperti itu. Wa min tsamma kana yaqulu. Karena beliau itu adalah orang yang cerdas, orang yang akalnya itu akal-akal cemerlang, maka beliau pernah mengatakan, ma ghadabi ala man aqdiru alaihi wa man la aqdiru alaihi. Aku itu nggak perlu marah. Meskipun saya bisa untuk marah, maksudnya orang yang objek marahnya itu bisa saya marahi, itu saya nggak akan marah sama dia. Misalnya budaknya dia itu membuat kesalahan, tapi dia nggak akan marah. Padahal misalnya dia memarahi budaknya, kan mungkin. Ya. Kalau misalnya bapaknya dia misalnya berbuat kesalahan, dia juga nggak akan marah. Meskipun nggak mungkin anak terus marah kepada bapaknya dengan kemarahan yang berapi-api, nggak mungkin. Ya. Dia mengatakan gini, kenapa kok saya nggak pernah marah? Gini, saya itu nggak usah marah. Orang kalau dia itu bawahan saya, kalau dia salah, dia berhak untuk dihukum. Ya saya hukum, ngapain saya marah? Saya hukum saja dia, nggak usah marah. Ya, nggak usah marah. Ya, saya hukum saja dia, nggak usah marah. Kalau yang saya marahi, yang saya dendam itu adalah atasan saya, terus ngapain saya marah? Saya marah pun ya cuma dongkol saja, cuma hati saja yang makan hati maksudnya, cuma makan hati saja, tapi saya nggak bisa untuk melampiaskannya. Terus ngapain saya marah? Ya sudah, santai saja. bawaan saya salah, saya nggak akan marah. Tinggal saya hukum. Atasan saya salah, saya juga nggak marah. Ya saya biarkan saja, cuek saja. Karena apa? Marah pun nggak ada gunanya, cuma makan hati. Ya seperti itu. Kenapa kok dikatakan orang yang semakin akalnya itu sempurna, semakin dia itu akan tahan marah? Ya, kenapa kok seperti itu? Coba lihat anak kecil, ya, anak kecil TK ya, atau kurang dari TK itu. Kalau marahnya itu dilampiaskan, itu piring-piring dipecahkan. Ada yang seperti itu, saya maksudnya. Saya dulu marah, piringnya mbah saya itu saya pecahkan semua.
Ya, piring piringnya mbak saya pecahkan semua. Semakin ke sini, ya, semakin ke sini, itu orang semakin sepuh orang itu akan semakin tidak gampang marah. Itu saya buktikan, ya, saya buktikan guru-guru saya itu. Kalau dulu masih muda-muda, ya, guru-guru saya ketika mereka masih muda-muda itu, ya, itu kalau kita nggak hafal gitu, misalnya, wah, sudah marah, dihukum. Ya. Salah baca gitu misalnya, baca kitab seperti ini kemudian salah, yang harusnya di fathah kemudian kita domah, marah, ya marah. Kadang kalau bawa penjalin ya dipukul, kalau apa namanya nggak bawa penjalin ya dimaki-maki seperti itu. Ketika masih muda. Semakin ke sini, saya sudah bukan jadi santri yang bodoh lagi, sudah bacanya bener ya. Lihat santri-santri yang sekarang mereka masih bodoh itu yang baca salah itu enak. Enggak, bukan. Enak ngaji sekarang ya. Kalau salah, misalnya ini dibaca wakana muawiyatu gitu. Yang benar seperti itu. Mereka bacanya wakana muawiyati gitu. Gitu aja. Gak ada hukuman, gak ada makian gitu. Enak sekarang ngajinya. Gak ada, gak ada marah-marah. Gak ada marah-marah. Seperti itu. Saya awal-awal di Yaman itu ya, awal-awal di Yaman itu ya guru saya sepuh, sudah lumayan lah sepuh, tapi sekarang semakin sepuh. Itu pun masih ada ketika kita itu tidak hafal, ditanyai dan nggak bisa jawab, itu diusir. Terus sudah nggak boleh ketemu beliau atau nggak boleh memperlihatkan wajahnya di hadapan beliau selama 3 hari. Marah. Ya, itu hukuman seperti itu. Tapi bukan marah yang seperti apa, tapi ada hukuman seperti itu. Semakin ke sini, dan dulu peraturan ketat. Semakin ke sini kok saya dengar kabar itu kok enak sekarang. Asrama di sana bebas, mau izin gampang. Kalau pas pelajaran kemudian gak ada drama-drama seperti kita dulu, kok enak. Saya pikir bahwasanya oh iya, orang semakin matang, ya istilahnya semakin matang, itu semakin emosinya itu teredam, gitu loh maksudnya. Semakin matang karakternya, maka emosinya itu semakin teredam. Ya, kalau misalnya mungkin sekarang hukumannya berbeda. Kalau dulu kan diusir, nggak boleh kelihatan 3 hari gitu. Sekarang mungkin berbeda. Ada hukuman-hukuman lain yang tidak seperti itu, tidak menampakkan marah. Ya mungkin, wah, buat apa mereka saya beri hukuman gak ketemu saya 3 hari. Ya sudah, kalau mereka masih belum pinter, yang biasanya ngaji 1 jam, kita tambah saja 5 jam gitu. Kan itu hukuman ya. Hukuman. Ngajinya biasanya 1 jam, karena mereka masih istilahnya masih bodoh, tambah porsinya 5 jam sekarang. Wah, itu kan ekstrim lagi kan. Tapi kan marahnya itu semakin bijak gitu loh maksudnya. Kemarahannya itu semakin bijak, tidak dengan kemarahan yang berbau-bau emosi ketika saat itu. Jadi semakin matang seseorang akan semakin teredam emosinya, akan semakin teredam amarahnya. Makanya kita katakan bahwasanya semakin orang itu punya akal yang sempurna, maka dia akan semakin bisa untuk menahan amarahnya. Seperti itu. Al-haditsus sabi'a asyar, hadis yang ke-17. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in." Sesungguhnya Allah meminta kepada kita, hamba-hambanya, al-ihsan. Katakan saja, untuk kita berbuat yang terbaik di dalam segala sesuatu. Ya, berbuat yang paling baik di dalam segala sesuatu.
Contoh ini, saya ke perkara ibadah dulu, ya, perkara ibadah. Kita wudhu, ya, wudhu. Wudhu itu kalau cuma ngambil sahnya saja, ya, ngambil air, kemudian setelah itu basuh muka 1 kali, basuh tangan 1 kali, ngusap kepala 1 kali, basuh kaki 1 kali, sah, ya kan? Tapi ini dikatakan tidak ihsan, tidak yang terbaik. Istilahnya seperti itu, tidak ihsan, tidak yang terbaik. Yang baik itu seperti apa? Kita ngambil air, kemudian ketika kita membasuh wajah itu tidak saja wajah yang kita basuh, tapi kita lebihkan basuhannya itu sampai kepala, sampai sebagian telinga, sampai sebagian leher, seperti itu. Dilebihkan, kemudian basuhnya itu 3 kali. Ya, istilahnya itu kita selain kita ngejar sah, kita juga ngejar sunnahnya. Ya, ngejar sunnahnya itu namanya ihsan. Sholat juga bisa seperti itu. Allahu Akbar, langsung Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, bisa. Ya. Terus Allahu Akbar, ruku, Subhanallah. Sami Allah liman hamidah, Subhanallah. Cuma baca gitu aja, bisa. Dan sah. Ya, sah menurut fikih, sah. Tapi apakah ihsan? Tidak. Tidak, bukan yang terbaik itu. Yang terbaik adalah Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro. Itu masih membaca doa iftitah dulu. Kemudian setelah itu baca Fatihah. Baca Fatihahnya enggak langsung Bismillahirrahmanirrahim, masih ada mukadimahnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah baca Fatihah selesai, amin. Terus baca surat. Kemudian ruku, Allahu Akbar, kemudian baca tasbih yang lengkap 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Namanya ihsan. Ya. Namanya ihsan. Kita puasa tanpa ada progres untuk melakukan adab-adabnya bisa saja. Ya, kita puasa, kemudian tidur mulai subuh, habis subuh tidur sampai zuhur, kedengaran zuhur, kemudian sholat, habis sholat leleh ketiduran sampai asar. Asarnya itu pun dia kerjakan sudah jam 5, sudah menjelang maghrib itu baru sholat asar gitu maksudnya. Ya, bisa seperti itu. Tapi kan adabnya puasa itu tidak terlalu santai istilahnya, tidak terlalu santai. Jadi kita melakukan aktivitas ya seperti normalnya kita tidak puasa. Ya, semakin terasa puasa itu ketika kita berpuasa itu semakin terasa apa istilahnya ya, cobaannya, maka akan semakin terdidik nafsu kita. Ya, nafsu kita ini, syahwat kita, ambisi kita atau selera kita ini semakin terdidik. Seperti itu. Bisa kita setelah puasa kemudian waktunya buka, mau makan segalanya dimakan, makannya banyak bisa. Tapi itu unsur pendidikan Ramadannya atau unsur pendidikan puasanya itu tidak kena. Orang yang puasa itu, kata Imam Abdullah Al-Haddad, menyatakan bahwasanya minimal seorang yang puasa itu, dia makannya itu disamakan dengan makan ketika tidak puasa. Kita kan adatnya atau tradisinya kan enggak. Puasa itu ada dawet, ada kolak, ada sirup. Ya, biasanya hari-hari biasa enggak ada. Ya. Iklan marjan itu baru ada ketika puasa. Ketika menjelang puasa itu baru ada marjan. Karena apa? Karena hari-hari selainnya, hari-hari yang enggak dekat-dekat Ramadan, dekat-dekat puasa itu, orang enggak nyiapkan itu. Ya, baru ketika termasuk ciri-cirinya sudah dekat Ramadan itu kalau ada iklan marjan. Ya kan, seperti itu. Ya, menunjukkan bahwasanya kadang tradisi kita itu terlalu memanjakan kita ketika kita habis puasa itu kemudian kita puaskan nafsu kita setelah kita berpuasa, dan itu unsur pendidikannya itu kurang. Jadi itu bukan ihsan. Yang ihsan itu seperti apa? Ya, kita meskipun puasa tapi kita melakukan kegiatan normal. Ya, normal seperti normalnya kita enggak puasa. Seperti sekarang ini kan normalnya saya setiap hari itu ngajar. Ya, normalnya itu ngajar. Enggak puasa itu saya ngajar. Sekarang sekolahan
sekolahan libur, ya sekolahan saya, sekolahan yang lain kan masuk. Sekolahan saya itu ketika Ramadan full libur. Ya saya ngajar tetap, tapi di rumah gitu kan. Tapi tetap ngajar. Maksudnya aktivitasnya itu tetap ada. Nanti ketika berbuka puasa ya sama, biasanya kita makan tempe, ya, makan tempe biasanya dadar jagung, biasanya ikan asin, biasanya nggak ada kolak, ya nggak ada kolak. Iya, iya, biasa saja seperti itu supaya kita masuk dalam kategori ihsan ini loh, masuk dalam kategori ihsan. Ya. Lalu dalam perkara ibadah itu bisa kita sempurnakan lah ibadah kita. Zakat juga seperti itu, biasanya ini untuk yang mampu saja. Biasanya itu wajibnya 2,75 kg, kemudian dilengkapi 3 kg, itu ihsan ya. Ihsan seperti itu. Kemudian kalau misalnya di dalam perkara sosial itu diterapkan khususnya orang Jawa ini, mereka punya etika-etika di mana hal tersebut menunjukkan ihsan. Misalnya jalanan itu kan memang diperuntukkan untuk orang jalan, pakai sepeda motor, pakai mobil, itu kan jalanan, namanya jalanan ya buat jalan ya. Kemudian di jalanan tersebut kemudian ada orang yang jagongan ya, di jalanan, pinggir jalan itu ada orang jagongan. Misalnya kita pakai mobil atau pakai motor, nyeludur saja kan nggak salah semestinya, wong ki jalan. Ini jalan kok. Kalian misalnya mau jagongan ya bisa di emperan rumah, bisa ya di emperan rumah. Enggak, orang itu gak punya emperan rumah tapi emperan rumahnya itu gak dipakai. Ya, seneng di jalan itu maksudnya. Masing-masing orang di sini itu punya emperan rumah, tapi kenapa mereka seneng jagongan di pos? Ya, seperti itu. Ya terus kalau misalnya ada orang jalan pakai sepeda motor, pakai mobil itu nyeludur tanpa permisi atau apa, itu kan gak apa-apa seharusnya, itu jalan ya biasa saja jalan. Tapi kan ada etika yang diterapkan. Amit, ya, Zewu, Tintin. Nah, seperti itu biasanya kan, seperti itu namanya apa? Ihsan. Ya, hal yang seperti itu namanya ihsan. Nah, di dalam segala sesuatu itu ada sisi ihsannya. Ya, ada sisi yang terbaik. Bagaimana kita melakukannya secara terbaik? Bisa kita itu, misalnya kita ada tamu di sini ya, di sini ada tamu. Semua orang duduknya itu lesehan. Kemudian ada orang ngantarkan minum terus sambil dia berdiri dibagikan minumnya, berdiri ini dibagikan minumnya, itu kan nggak apa-apa. Nah, itu sudah termasuk memuliakan tamu kan, dikasih minum kan sudah memuliakan tamu. Nah, tapi ada etikanya, ada ihsannya. Seperti apa? Duduk dulu, kemudian baru dibagi satu-satu kan, seperti itu. Ya, itu merupakan hal-hal yang detail di dalam kehidupan kita, dan alhamdulillah terutama di Jawa ini ada etika-etika yang dijaga, norma-norma yang dijaga. Ini pantas, ini nggak pantas, ini elok, ini nggak elok, ilok itu. Iya, ini ada elok, ada gak elok kan, seperti itu. Elok itu bagus ya, ini bagus, ini gak bagus kan, ada seperti itu. Nah, itu sesuai dengan ajaran Islam. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Dalam sesuatu itu Allah minta kita untuk mempersembahkan yang paling baik. Ya, mempersembahkan yang paling baik. Nah, seperti saya ini ngajar, kemudian ngajar gak usah rinci-rinci, gak usah detail-detail, wis pokoknya ini dibaca hadisnya, kemudian diartikan, ya, kemudian diartikan, bisa kan terus Salam Muhammad, kan bisa seperti itu. saya itu kadang kecewa datang ke majelis Jumatan itu ya, datang ke majelis Jumat, kemudian yang khotibnya itu didatangkan dari luar kampung, kemudian dari jauh-jauh, ngomong cuma 2 menit, kemudian cuma baca hadis dan diartikan. Wis,
Baca hadis diartikan. Gak ada penjelasan. Wis, cuma seperti itu saja. Terus, ya semoga kita... Ya Allah, maksudnya itu, ya mbok dihargai. Yang hadir Jumatan ini juga mereka meninggalkan misalnya meninggalkan istirahatnya, siang-siang kan meninggalkan istirahatnya, meninggalkan tidurnya, meninggalkan kerjaannya, meninggalkan sawahnya, datang untuk Jumatan. Ya, paling enggak lah ada nasihat yang bisa diterapkan sehari-hari itu bisa gitu loh maksudnya. Ada nasihat apalah gitu, nasihat biar enggak. Ya, maksudnya jenengan misalnya saya bacakan hadis ini, kemudian saya artikan toh, jenengan terus ngowoh. Maksudnya apa? Contohnya kano. Ya, ini diterapkan di kehidupan sehari-hari itu modelan seperti apa? Gak gak jelas itu maksudnya. Gak jelas. Itu nggak ihsan itu, nggak sesuai ajaran Nabi Muhammad ya, nggak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Saya meskipun yang hadir cuma 4 orang 5 orang, tapi kalau saya mau ngajar saya pasti belajar dulu. Ini saya baca dulu bawah-bawahnya, ini saya baca dulu, nggak cuma baca hadisnya tuh, tapi saya pasti belajar. Kadang belajar dari 2 kitab, 3 kitab, meskipun yang saya sampaikan itu nggak sampai sepanjang itu, tapi pasti saya belajar. Untuk apa? Menghargai ya, menghargai. Fa'idha qot ini lalu diberi contoh sama Rasulullah SAW, diberi contoh fa'idha qataltum fa'ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa'ahsinuz dzibhah. Maksudnya adalah ini kalau kalian itu nyembelih ya, nyembelih binatang sembelihan itu ya juga ada sisi ihsannya. Ya, ada sisi ihsannya. Apa itu sisi ihsannya? Wal yuhidda ahadukum syafrotahu. Dia pakai parangnya itu jangan langsung dipakai, asah dulu ya sampai tajam, ditajamkan dulu ya supaya nanti ketika dipakai itu langsung seret. Nah, selesai, nggak sampai menyakiti binatang ini. Meskipun secara hukum fikih agak-agak tajam pun, pokoknya dua jalur di sini itu terputus, halal sudah. Tapi kita harus punya pri kehewanan juga. Ya. Pri penyembelihan. Apa itu? Ditajamkan dulu. Ya. Wal yurih dzabihatahu. Dan hendaklah binatang yang akan disembelih ini diservis dulu. Di servis itu dikasih makan. Ya jangan, ini binatang besok disembelih. Kalau saya dikasih makan, sama saja mati besok ya, sama-sama matinya besok. Ya. Justru kalau disembelih itu kan semakin banyak yang dikeluarkan kan, maksudnya kalau membersihkan itu kan semakin soro gitu, maksudnya semakin susah dibersihkannya. Ya, tapi gak seperti itu. Islam itu gak seperti itu. Petunjuk Nabi Muhammad SAW, meskipun dia itu besok pasti mati, pasti disembelih, ya tapi sekarang diservis dulu lah. Servis dulu sekarang. Seperti itu. Ini adalah hadis riwayat Imam Muslim. Nah, 2 hadis ini semoga membawa wawasan baru di dalam kehidupan kita, bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita, membawa kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat, keselamatan di dunia dan di dalam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita baca zikir bersama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah
ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم يا عظيم يا عظيم يا عظيم اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.